Pada video kali ini kita akan membahas mengenai virtual private network dari office ke office. Sama seperti minggu yang lalu, kita akan membahas mengenai VPN. Tapi untuk yang minggu lalu kan kita membahas mengenai dari client to office. Jadi untuk klien kita bisa mengakses ke office, tapi office-nya tidak bisa mengakses ke klien. Nah, sekarang kita akan gunakan office to office. Jadi untuk dua-duanya bisa saling mengakses intinya. Nah, tujuan dari proyek praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui cara VPN Office to Office, bagaimana cara bekerjanya, lalu mensimulasikan VPN Office to Office di Chemistry. Oke, kita masuk ke tahap perancangannya. Nah, kita rancang sama seperti yang minggu lalu. Di sini sudah saya buatkan perancangannya seperti ini sama persis. Untuk setup-setupnya juga sama persis seperti minggu lalu. Ini sampai sini, sampai 7 sini sama. Nah, yang beda tadi pada bagian settingan VPN ini. Untuk yang settingan VPN di customer A kan yang kemarin minggu lalu juga sama seperti ini. Setting customer di router A. Nah, tapi untuk yang bagian apa namanya? Kliennya kita tidak setting di PC-nya langsung, tapi kita setting di bagian routernya. Nah, ini bedanya Office to Office dengan Office to Client tadi. Yang Office to Office ini kita setting VPN servernya di router langsung ya, router customer B langsung nanti. Oke, kita setting seperti ini. Mungkin kita bisa praktekkan langsung ya. Untuk R customer A, nah ini sudah saya buatkan tadi. R customer A di bagian interface sudah tadi di enable, lalu kita masuk ke secret, kita buatkan usernya. Saya gunakan user 1 dan passwordnya juga user 1. Service-nya gunakan WPTP, lalu profilnya default encryption, local address-nya 10.10.10.1 dan yang remote yang titik 2. Oke, jika sudah, kita masuk ke bagian router customer B. Customer B itu di sini. Nah, pada bagian ini kita tambahkan interface ya. Tambahkan interface, lalu ke client, sudah saya buatkan. Dial out-nya di 1.1.1.10, lalu user dan passwordnya sama seperti yang tadi, profilnya di lalu kita apply saja. Nah, jika sudah, kita akan cek di bagian, apa ini namanya, di IP interface, bagian IP address. Nah, ini ada muncul IP baru, IP dynamic address di sini. Untuk yang di PC1 juga sama harusnya. IP address, nah IP dynamic juga ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba tambahkan routing. Oh ya, sebelumnya kita tambahkan routing dulu di router customer A dan router customer B. Kalian bisa langsung copy paste saja ini di sini. Routingannya setelah kalian tambahkan routingan, kita bisa tes koneksinya apakah sudah tersambung atau belum. Kalau sebelum kita setting ini kan tadi kan kalau yang seperti minggu lalu ya sampai sebagian sini kita tes kan yang bisa kan ini doang ya, destination 1 sama destination 2 ini bisa ini, cuma yang destination 3 kan tidak bisa langsung ya. Nah, kalau kita sudah VPN kan dia harusnya sudah bisa. Oke, kita coba di bagian apa ya. Oke, ini ada PC 1, PC A1 ya, berarti kita ping ke PC B1 ini 92.168.2.11. Ini harusnya sudah bisa. Nah, karena dia office to office ya, jadi dia harusnya bisa ngeping ke PC B2 juga. Coba kita ping ke PC B2. 2.12. Nah, sudah bisa. Begitupun juga sebaliknya dari PC B2 ini juga bisa, dia juga bisa ngeping ke PC A1 dan PC A2. Lalu PC A2 dan PC B2 juga bisa. Coba kita ping 92.168.1.11 bisa. Oke, 92.112. Nah, ini juga bisa. Untuk yang kemarin nggak bisa kan ya? Harus setting di apa namanya? Harus setting di kliennya langsung.
di PC-nya di setting VPN dua-duanya. Nah, kalau ini kan di setting di routernya, jadi tidak perlu kita setting dua kali. Semua yang ada di bawah router itu bisa mengakses, saling terhubung lah intinya. Oke, sudah trace route ya. Harusnya sih ya sudah seperti biasanya sih. Coba saja trace ke 9.8.1.11. Eh, salah salah. Nah, itu bisa kita lihat untuk jalurnya seperti itu dari PC2 ke PC1, PC B1 ke PC2 setelah menggunakan VPN seperti ini jalurnya. Begitupun juga dengan PC A1 ke PC B1 juga seperti itu harusnya. Sistem 8 2.11. Oke, oke. Lewat VPN ya, lewat VPN terus ke PC-PC-nya langsung, seperti tunnel lah. Dan yang PC-PC lain juga seperti itu nanti, sama saja. Jadi kita langsungkan saja ke ini, praktek port forwarding. Nah, port forwarding ini kita tidak akan membutuhkan VPN ya. Kita ini konsepnya seperti VPN, cuma kita tidak membutuhkan VPN. Dan port forwarding ini juga lebih aman karena untuk yang dunia luar mengakses ke dalam itu cuma bisa yang kita tentukan saja, port-port yang kita buka saja yang bisa diakses. Jadi lebih aman daripada VPN. Kalau VPN kan seperti membuka ke semuanya ya, semua port dibuka gitu ke dunia luar. Oke, kita coba kalau menggunakan port forwarding. Nah, di sini kita perlu install exam terlebih dahulu di PC A1 dan kita buat web sederhana. Jadi sudah saya install examnya ini. Kita start Apache-nya ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian settingannya. Nah, itu letaknya di My Computer, terus local disk C, exam, hddocs. Nah, sebelah sini. Sebenarnya ini ada dua indeksnya, index.php yang satunya. Kita hapus saja yang index.php ya. Kita perlukan cuma yang index.html ini saja. Nah, kita edit. Terus kita edit di bagian ini terserah kalian ya, edit di bagian mana saja. Kita ke body terus gunakan header 1 atau apa terserah. Nah, kita namai ini web dari PC A1 gitu misalkan. Nah, kita coba akses apakah dia sudah bisa atau belum. Kita akses ke localhost ya untuk testing. Sebentar. Oh iya, sebelumnya tadi nunggu itu dulu. Kita matikan dulu aja VPN-nya biar kita bisa membandingkan. PC B1. Matikan dulu ininya juga. Nah, oke, kita akses kembali. Localhost. Nah, sudah bisa kan ya? Ini dari PC A1 bisa, diakses. Tapi dari di PC B1 karena tadi VPN-nya kita matikan, dia nggak akan bisa ngakses ke servernya ini. Server dari PC A1 ini. Nah, cara aksesnya kita gunakan IP address-nya langsung. Nah, berapa tadi ya? 8.1.11. Nah, dia nggak akan bisa akses karena VPN-nya sudah kita matikan tadi. Nah, bagaimana caranya biar bisa akses? Ya, kita nyalakan kembali. Kita nyalakan kembali dari yang A1 tadi. Oke, kita enablekan. Lalu untuk, nah sudah ya, nggak bisa ya nanti ya. Oke, kita nyalakan lagi. Loading kenapa ini? Nah, oke sudah nyala. Kita coba akses lagi.
168.1.11. Nah, sudah bisa. Karena VPN-nya sudah kita nyalakan, ini sudah bisa diakses ya. Lalu setelah itu apa? Selanjutnya kita matikan lagi VPN-nya. Kita sekarang coba yang port forwarding. Sebentar, kita port forwarding berubah dari R customer A menjadi ini. Oke. Berubah port web config-nya di bagian IP service mana ya? Service lalu untuk akses HTTP-nya kita ubah portnya ke 8080 biar lebih aman ya. 8080 apply. Nah, setelah itu kita tambahkan NAT. Kita tambahkan NAT, destination NAT di router customer A seperti ini. Mana ya? Di firewall NAT, destination NAT ini ya. Sudah saya tambahkan tadi. Yang ini dua ini nanti saja. Oh, yang ini. Yang ini. Nah, yang ini 80. Nah, setelah itu akses kembali web dari web PC A1 di PC B1 menggunakan IP apa namanya ini? IP customer A, IP router customer A dan IP one-nya. Berarti PC B1. Kita nggak bisa akses yang ini. Kita aksesnya menggunakan ini ya. 1.1.1.10 titik 280. 1.1.1.10 280. Nah, seperti ini. Nah, sudah bisa. Walaupun VPN-nya kita matikan, kita nyalakan port forwarding-nya tadi, kita bisa tetap mengakses PC ini dari PC apa namanya ini? Office to Office ya, tetap sama. Dan ini juga jauh lebih aman daripada yang VPN tadi, seperti yang saya katakan sebelumnya. Karena di sini ada dua buah PC ya, atau server, PC A1 dan PC A2. Nah, tentunya kalau misalkan kita bikin webnya di sini, terus kita bikin juga di sini. Nah, bagaimana caranya biar bisa mengakses ke PC A2 ini? Nah, kita setting lagi di bagian apa ini? NAT DST NAT tadi ya. Kita setting lagi di sini, kita buatkan yang baru. Centang, apa bedanya? Ya, kita gunakan destination portnya yang tadi kan 80. Nah, ini kita gunakan 90. Tapi di bagian action, to portnya kita tambahkan ke port 80. Nah, ini untuk membedakan ini 80 dan 90 gitu aja. Nah, setelah kita nyalakan ini tadi, kita akhirnya akan bisa mengakses yang bagian oh ya, sebelum itu di bagian PC A2 ya. Nah, PC A2 kalian harus install juga examnya tadi. Sudah diinstal, terus kita start dulu. Start. Dan tadi yang di bagian Windows Explorer tadi juga harus disetting. Ini kita hapus saja. Kita edit. It works. Nah, ini televisi A2. Si A2. Oke, kita save. Oke, selesai. Kita akses ya. T10 tadi kan titik 80 ya. Sekarang kita yang titik 90. Titik 10. Ini titik 10. 90. Oke. Nah, dari PC A2. Kalau yang 80 tadi dari PC A1, kalau yang ini dari PC A2. Oke. Sehingga kita bisa mengakses dua-duanya. Kalau misalkan kita coba dari PC B2 deh. Ini harusnya juga sama-sama bisa ya. Karena yang kita setting yang bagian routernya.
1, 1, 10, 80. Bisa juga, karena ini office to office ya tadi yang sudah saya bilang. Jadi semuanya bisa mengakses servernya dari baik dari office yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri tadi. Kalau misalkan di bagian PC B1 dan PC B2 ini kita tambahkan exam juga dan kita buat server juga bisa. Nanti PC A1 dan A2 bisa mengakses mereka. Jadi cara kerjanya seperti itu untuk yang port forwarding. Ini lebih aman daripada yang VPN tadi. Karena yang port forwarding ini kita cuma membukakan apa namanya ini tadi? Membukakan akses-akses yang kita setujui saja. Sedangkan yang tadi kan yang kita setujui cuma yang port 80 dan 90. Nah, mereka yang dari dunia luar itu cuma bisa mengakses yang itu saja. Jadi untuk port-port lain tetap aman. Kalau yang VPN tadi kan kita sebarkan semuanya gitu ya, portnya yang terbuka. Jadi jauh lebih rentan daripada yang port forwarding gitu ya. Nah, intinya seperti itu ya untuk praktikum office to office ini, jaringan office to office. Di sini kita sudah belajar banyak perbedaan dari jaringan client to office to office, lalu menggunakan VPN, bagaimana, dan port forwarding. Mungkin sekian ya dari praktikum kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.